Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 11 kembali lagi. Sehat semua kan? Ya, kita ketemu lagi di waktu pelajaran farmakologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti yang kita bahas ini adalah obat saluran cerna sama dasar penyakitnya ya. Oke. Kalian kemarin sudah tahu, sudah bisa tahu istilah-istilahnya. Jadi di ISO itu sudah hampir lengkap ya. Nah, itu kalian tahu juga. Nah, kali ini kita belajar tentang saluran cerna. Kenapa saluran cerna kita lakukan? Karena saluran cerna banyak sekali berhubungan dengan obat, ya. Jadi kalian makan, minum, seringkali minum obat itu melewati saluran cerna. Dan banyak penyakit itu juga yang berkaitan dengan saluran cerna, baik secara khusus atau secara umum, ya. Nah, itu. Jadi kenapa saluran cerna? Kalian tahu saluran cerna apa saja saluran cerna itu? Secara fisiologis mulai dari apa saluran cerna? Mulai dari awal kita dari mulut. Mulut apa saja dari situ, ya. Dari mulut masuk ke tenggorokan atau kerongkongan. Bedakan ya, tenggorokan dan kerongkongan. Seringkali salah. Kalau tenggorokan, ingat THT, telinga, hidung, tenggorokan. Hidung nyambungnya ke tenggorokan, itu berarti saluran nafas. Kalau yang saluran cerna itu berarti kerongkongan. Ya, itu makanya kita kedua saluran ini berhubungan. Makanya kalau kita makan jangan sambil bergurau. Kenapa? Bergurau itu udara masuk banyak. Ya. Jangan juga makan sambil ketawa atau gitu. Jadi bisa aja yang kalau udara masuk ke dalam saluran cerna nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya makanan yang ukurannya besar masuk saluran nafas, itu bisa jadi buntu ya. Karena makanan biasanya nggak besar, nah, saluran nafas itu biasanya kecil. Jadi hati-hati. Kalau kalian bisa tahu istilah itu, maka kalian akan sangat mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Habis dari kerongkongan apa lagi? Oke, dari ke turun esofagus, ke lambung ya. Nah, ini lambung. Lambung itu mulai sudah dia bagian pencernaan yang pertama, mulai mencerna dari sana ya. Di situ ada apa saja? Ada enzim, contohnya pepsin ya. Ada asam lambung ya. Jadi asam lambung itu fungsinya bukan hanya untuk mencerna tapi juga pertahanan tubuh. Ya, tanpa asam lambung ya teman-teman itu akan bebas masuk ke dalam tubuh. Ya. Nah, jadi dari lambung masuk ke usus, ada usus halus, ada usus 12 jari ya. Ada usus kecil, usus besar. Nah, dari usus besar akan keluar 7 feses ya. Jadi ini urutannya saluran cerna ya. Makanya kalian harus tahu pemakaian obat kalau diminum itu biasanya ada waktunya. Ada yang waktunya setengah jam. Setengah jam itu apa? Turun dari mulut sampai ke lambung, itu setengah jam. Jadi misalnya kenapa? Kalau misalnya obat diberikan untuk obat lambung, ya jadi harus diberikan setengah jam sebelum makan. Kenapa? Makan itu asam lambung paling tinggi. Jadi harapannya apa? Misalnya kalau minum obat, nyampenya saat lambungnya tinggi, asam lambungnya tinggi. Jadi bukan nyampenya pada saat asam lambungnya rendah. Kalau rendah otomatis asam lambungnya turun, pertahanan juga kurang. Nah, itu ada maksudnya, ada hubungannya dengan aturan pakai ya. Aturan pakainya berapa kali, berapa jam sebelum makan, sudah makan, perut kosong. Nah, itu kapan? Nah, ya. Jadi itu kita perhatikan. Saluran cerna sangat penting karena proses absorpsi itu seringkali melalui saluran
cerna, ya. Oke. Di situ bisa diperhatikan, dibaca lagi di situ dari buku ini ya. Buku farmakologi kelas 11 yang bagian apa sistem pencernaan. Oke. Yang pertama kita sebutkan tentang namanya antasida. Apa yang dimaksud antasida? Anti acid, antacid, anti asam lambung atau dibilang penetral asam lambung. Jadi di sini dianya adalah kalau asam lambung itu sifatnya asam, dia berarti sifatnya basa. Jadi saling menetralisir, ya. Kenapa? Asam lambung kalau kekeruhannya tinggi dia bisa menimbulkan nyeri. Penyakitnya apa? Ya itu ada namanya gastritis, radang pada lambung, ya. Jadi antacid ini untuk gastritis. Apalagi ada namanya GERD, yaitu gastroesophageal reflux disease, yaitu saluran pencernaan yang bersifat ya. Asam lambung itu bisa menyebabkan banyak ya, jadi bisa juga nyerinya itu di sini low back pain, terus ada juga rasa terbakar, mual, muntah, nausea, ya, nausea, vomit, mual, muntah. Nah itu disebabkan asam lambung. Jadi fungsi di sini sangat sering kalian tahu ya. Semisal antacid kayak nama paten Promah. Jadi kalau itu isinya kayak gitu. Jadi ada aluminium, ada magnesium hidroksida, ya. Oke, terus ada juga infeksinya di sini. Infeksinya oleh Helicobacter bakteri. Awas hati-hati kalau ada infeksi di lambung itu susah sekali. Kenapa? Dia akan berlindung di lipatan-lipatan, ya. Jadi susah sekali ditemukan, ya. Susah kalau ada infeksi. Jadi harus hati-hati. Jadi di sini antasida apa saja? Ada itu halaman 3 anti hiperasiditas. Jadi sebagai penetral, ya. Anti hiperasiditas itu ada biasanya 2 materi, yaitu Al, aluminium, dan Mg. Pemakaiannya dibuat kombinasi. Kenapa? Kalau Al, aluminium, itu bisa menyebabkan konstipasi kalau berlebih. Kalau Mg itu bisa sifatnya pencahat, jadi malah tak kembali, ya, mencret. Nah, jadi perbandingan keduanya akan menciptakan antacid ini. Seringkali ada yang ketiga, ada yang ketiga. Biasanya namanya simeticon, anti kembung atau anti flatulence, ya. Nah, ini ada juga yang berupa natrium bikarbonat, ya. Cuman kita harus perhatikan karena dia ada natriumnya, kandungan tidak boleh terlalu banyak kandungan natriumnya karena dia juga bisa berefek kepada pembuluh darah, ya. Oke. Ada lagi kandungan bismut, kalsium, ya, bisa membentuk lapisan pelindung. Cuman biasanya bisa bersifat neurotoksik, ya. Jadi seringkali yang digunakan biasanya ini sama natrium bikarbonat, ya. Oke, ya. Terus ada namanya, ini namanya hiperasiditas, ya. Hiperasid. Jadi fungsinya hanya kalau A-nya meningkat dia langsung diturunkan, gitu. Terus ada lagi yang kedua, H2 blocker. Nah, H2 ini ada reseptor H2 itu ada pada lambung, ya. Jadi kalau H2 diblok, dia akan pengeluaran asam lambungnya akan mengecil.
Ya, isinya apa? Bisa berupa simetidin, yang paling lama ya, simetidin, ranitidin, ranitidin, famotidin. Biasanya pakai tidin-tidin ini ya. Nah, itu. Ada lagi yang lebih kuat, namanya apa? PPI, proton pump inhibitor. Jadi ini proton pump, pompa proton ya, tempat keluarnya proton atau H plusnya. Kalian tahu HCl ya, HCl itu kan H plusnya tinggi. Nah, ini akan bersifat lebih kuat daripada H2 blocker dan hiperasiditas ya. Jadi penggunaan ini tidak harus saat sebelum waktunya, bisa sehari 2 kali. Kalau ini harus 3 kali, ini harus sesuai dengan kebutuhan asam lambungnya keluar kapan. Ya, kalau PPI bisa disesuaikan. Jadi kita tidak harus minum sebelum makan kalau PPI. Kalau H2 blocker, hiperasiditas itu sering kayak gitu. Ya, terus ada lagi yang namanya analog prostaglandin. Ya, analog prostaglandin. Nah, prostaglandin ini kalau misalnya dia pada nyeri, dia itu menimbulkan nyeri. Tapi kalau di lambung, efeknya dia justru menciptakan selaput pada lambung, pelindung, ya. Nah, dengan cara stimulasi mukus dan karbonat, mukus kayak dahak gitu ya. Jadi ini contohnya misoprostol. Jadi PPI ada namanya omeprazol, lansoprazol ya. Jadi macam-macam. Jadi ini bisa digunakan kadang kombinasi antara ini, ada ini, atau biasanya ini dengan ini. Jadi bisa dikombinasikan. Jadi tidak hanya salah satu saja. Ini antacid sangat-sangat berguna. Kenapa? Karena seringkali gangguan emosi itu juga bisa menyebabkan peningkatan asam lambung. Jadi mengapa kok saya banyak nyeri? Kenapa kok dikasih asam lambung? Padahal nggak punya asam lambung. Itu karena mungkin stimulasi dari otak. Kalau sakit itu perlindungan dari dalam lambung itu diperkuat, akhirnya asam lambungnya diperkuat, dikeluarkan lebih banyak. Jadi akhirnya kalau nggak sakit, akhirnya jadi sakitnya karena mahnya meningkat. Walaupun orang itu sebenarnya tidak punya riwayat mah, ya. Ini, jadi seringkali ini mah ini mengikuti yang lain, ya, mengikuti penyakit yang lain, terutama yang berhubungan dengan emosi. Bisa seringkali kalian akan menemui obat-obat yang berhubungan dengan emosi itu seringkali dikasih obat mah, ya. Oke. Terus selain itu antasida kalau selanjutnya biasanya terjadi nyeri, ya, nyeri itu apa? Nah, nyeri bisa dikasih dengan nih antikolinergik, sedatif, spasmolitik, ya, terus tadi dimetikon, antiflatulens. Jadi seringkali obat ini karena ada nyerinya, ya, atau mungkin tambah deg-deg, ya, dikasih misalnya antikolinergik, ya. Ini berdasarkan juga prinsip reseptor dan muskarinik. Nanti kita jelaskan di SSO ya, ada penjelasannya. Jadi silakan dilihat dulu. Jadi kayak estraberadon itu menurunkan nyeri dengan apa? Dengan bekerja pada sistem parasimpatisnya, ya. Terus ada benang sedatif. Seringkali orang lambung itu tidak bisa tidur. Kenapa? Sakit perih. Maka justru dia tambah pikir aneh-aneh, itu harus ditenangkan,
ya. Itu yang sering saya tadi bilang itu stres itu bisa memicu asam lambung. Tambah asam lambungnya tambah tinggi, dia tambah stres. Maka dikasih sedatif supaya tenang. Nah, itu asam lambungnya akan turun sedikit-sedikit. Ya. Contohnya klordiazepoksid, ya. Terus ada spasmolitik. Ya. Nah, ada juga nyeri karena sakitnya itu lambung, asamnya itu karena lambungnya tinggi, dia otomatis bisa menahan supaya makanan itu tidak langsung turun, ya, mulai kejangan. Supaya apa? Lah obat ini diberikan supaya mengurangi kejang kram dari otot perut, ya. Kenapa? Ya itu tadi, karena asam lambung ini kalau tidak ada mangsanya, otomatis dia mangsa tubuh kita sendiri. Makanya harus diperhatikan baik-baik. Jangan sampai telat makan, jangan sampai sering telat, sering tidak makan, ya. Oke. Sering diet, karena diet gak mau makan akhirnya malah kena asam lambung, ya. Dimatikan. Nah ini asam lambung itu kan gas asam, nah dia menimbulkan gasnya sampai sini, itu sampai kambung, mual, muntah, itu yang disebut adalah gasnya, flatulensnya. Maka dikasih dimatikan. Dimatikan atau dimatikan sama aja, ya. Nah itu bisa menyebabkan kembung, sini terasa penuh, jadi tidak mau makan, kenapa? Sudah penuh, menolak. Nah itu makanya dikasih, bisa kentut, bisa, nah itu, ya. Oke, ini yang tentang antacid tadi, jadi berhubungan dengan gastritis dan GERD, ya. Ada lagi yang kedua namanya, ya, yang kedua adalah digestif. Oke. Digestif dari kata digesti. Digesti itu adalah mencerna. Jadi fungsinya adalah membantu proses pencernaan lambung dan usus. Ada dua, yaitu pengganti cairan empedu dan enzim pencernaan. Empedu itu biasanya digunakan untuk lemak, bantu pencernaan terutama lemak. Kenapa? Lemak itu suka dicerna, ya. Jadi kalau mau makan lemak kalau banyak, seringkali kalau empedunya tidak jalan, itu lemaknya tidak bisa dicerna, ya. Di situ diperhatikan ada pengganti cairan empedu pakai asam folat dan asam klinodioksilat, ya. Itu ada fungsinya masing-masing. Terus ada juga yang substitusi asam empedu. Dan yang kedua ada enzim pencernaan. Enzim pencernaan apa saja? Di situ diperhatikan ada namanya pepsin, pankreatin, LCL, ya. Di halaman 10 situ jelaskan tentang enzim-enzim fungsinya. Jadi ada yang dari ludah, saliva, enzim cyarin, ada yang di lambung, enzim renin sama pepsin. Ini harus suasana asam. Di pankreas ada amilase, tripsin, lipase. Nah, pankreas, ya. Pankreas ini seringkali berhubungan dengan apa? Dengan diabetes, ya. Jadi dia mengandung enzim amilase, tripsin, lipase. Dia untuk pencernaan dari karbohidrat, asam amino, dan lemak, ya. Oke. Terus ada enzim alipsin, endogenase, enzim disakarase, ya. Ini untuk polisakarida. Jadi polisakarida itu semacam gula gitu, ya, tapi yang strukturnya kompleks, ya. Oke. Ketiga, anti diare. Nah, diare itu apa? Lihat, diare, ya.
diare, aliran, ya. Jadi dia itu adalah alirannya terus menerus dari apa? Fesesnya, ya. Dia gejalanya apa? Perhatikan. Tadi gejalanya ada masing-masing. Kalau diare apa? Dia adalah konsistensinya lembek atau cair dan bisa lebih dari 3 kali sehari frekuensinya, ya. Ada juga yang disebabkan oleh infeksi, bisa saja. Nah, disitu penyebab dan gejala diare bisa karena infeksi bakteri, virus, cacing, keracunan. Nah, gangguan gizi, pengaruh enzim tertentu, pengaruh saraf juga bisa. Ya. Jadi ini harus diperhatikan karena obat juga ada yang bisa menyebabkan diare. Seperti tadi Mg itu bisa menyebabkan diare, ya. Nah, ini karena sifatnya simptom, ya. Jadi harus tahu penyebabnya dulu apa sambil diperiksa. Terus yang paling penting di sini anti diare itu menyebabkan apa? Nah, dia menyebabkan yang namanya dehidrasi. Nah, ini yang penting. Sebelum obat apapun diare, kamu harus gantikan dulu yang dehidrasinya atau minum. Nah, ada tandanya di situ, berkurangnya air kemih, berat badan turun, gejala haus, mulut berkering. Nah, kulit turgor ini kalau misalnya diginikan, nah, kalau nggak balik cepat itu berarti terjadi dehidrasi. Ya, kenapa? Lihat, kalau kenyal airnya bagus, dia akan cepat kembali. Tapi kalau nggak bagus, itu akan lama. Coba cubit lagi ya. Oke. Dehidrasi bisa diberikan dengan air elektrolit. Kalau biasanya dulu dikasihkan air garam, ya. Tapi kalau sekarang banyak sekali macam-macam digunakan untuk elektrolit, ya. Untuk yang mekanisme diare itu ada yang menekan peristaltik, mengecilkan pori, ada yang serap racun, ada melindungi luka. Ya, jadi di sini ada macam-macam, di situ bisa dibaca obatnya. Kalau kembali usus pakai loperamid, mengecilkan luka pakai tanin, ya, menyerap absorpsi toksin pakai karboabsorben, norit, ya. Oke. Kombinasi bisa digunakan kalau ada infeksi, digunakan obat kemoterapeutik, ya, atau spasmolitik, dan tetap jangan lupa oralitnya, ya. Penyakit apa yang menyebabkan diare? Itu ada kolera, disentri, dan tipes. Oke. Terus ada lagi pencahar, laksatif. Nah, laksatif itu artinya dia menyebabkan diare, ya. Oke. Obat diare ini dia digunakan misalnya apa? Kalau misalnya terjadi konstipasi, maka digunakan laksatif, ya. Tapi kalau laksatifnya berlebihan, dia bisa terjadi malah diare. Obatnya apa? Di situ ada halaman 15, perangsang dinding usus, peningkat volume tinja, ya. Kalau perangkat dinding usus ada misalnya bisa kodil, dulkolak, ya, atau minyak jarak. Terus peningkatan itu bisa misalnya garam Inggris, nah itu ya. Terus ada misalnya CMC. Nah, kalau misalnya kalian tahu bahannya agar-agar itu ya, itu bisa seperti itu CMC fungsinya. Terus ada serat. Nah, serat kalau udah cerna otomatis dia langsung dibuang. Jadi itu memperbaiki pencernaan, ya. Ada zat pelicin atau pelunak tinja, ya, misalnya parasin atau elema, ya, dan sabun. Terus ada lagi namanya antispasmodik. Antispasmodik jadi antispasme, ya, antispasme. Jadi apa? Spasme usus, jam, kram, ya. Obatnya apa? Atropin, ya, atau alkaloid.
Terus ada lagi yang namanya kolagoga. Jadi untuk batu empedu ya. Apa kalian tahu tadi empedu ini sangat dari hepar digunakan untuk membantu pencernaan terutama protein dan lemak. Kalau dibantu ini terjadi permasalahan di sini batu empedu kan jadi batu empedu pengendapan ya. Sini yang digunakan adalah asam ketoaksilat dan asam ursodeoksilat. Pakai ya ketoaksilatnya, ingat. Terus ada namanya hepatoprotektor. Karena tadi yang dikeluarkan oleh hepar, jadi hepar kita harus lindungi. Jadi apa? Ada metionin, kurkuma, misalnya kemudian juga asam amino itu bisa untuk melindungi hati. Jadi kadang ada yang kena hepatitis atau penyakit kuning itu dikasihkan hepatoprotektor ya. Nih, oke. Terus nomor selanjutnya, nah ini saja macam-macam penyakit untuk saluran cerna. Jadi berhubungan dengan apa saja organnya. Jadi ada yang di sini ada asam lambung. Kalau yang tadi nomor 1 asam lambung ya, asam lambung, digestif, saluran pencernaan. Pencernaan ini dari mana saja? Ada yang dari pankreas, ada yang dari lambung, ada yang dari flora normal, ada yang dari usus. Ya. Terus ada berhubungan dengan motilitas. Nah, tadi ada anti diare, laksatif, antispasmodik. Nah, itu berhubungan dengan motilitas saluran cerna. Kalau anti diare motilitasnya terlalu cepat. Ya. Laksatif itu menyebabkan diare. Antispasmodik itu justru terjadi namanya konstipasi. Oh iya, ada konstipasi ya. Jadi konstipasi ini malah susah keluar, motilitasnya rendah. Ini seringkali berlawanan dengan laksatif. Jadi kalau berpakai konstipasi jangan terlalu berlebihan karena justru bisa diare. Obat diare jangan berlebihan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan tidak bisa keluar. Jadi sama kayak obat lambung tadi, ada AL, ada MG. Nah, fungsinya masing-masing kenapa diberikan bersamaan? Itu untuk saling fungsinya tepat, kombinasi yang tepat, efek sampingnya berkurang. Ya, oke. Itu yang dimaksud dengan interaksi obat yang menguntungkan. Ya, nah, sini kalian perhatikan. Oke, itu saja untuk obat saluran cerna. Nanti kalau kurang jelas silahkan ditanyakan lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.